Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini kita menyoroti kekisruhan, huru hara ya kalau bisa dikatakan begitu, pada hari Selasa terkait dengan indeks harga saham gabungan di pasar modal yang mengalami penurunan tajam hingga sempat dihentikan sementara. Saya baca 3 berita, jadi mohon maaf ini agak panjang sedikit, dengan maksud memberikan gambaran dari 3 berita yang saya pilih ini adalah dari jurnalisnya menyampaikan pandangan beberapa pihak. Yang pertama kita bacakan dari Tempo ya, ditulis tanggal 18 Maret jam 15.35 setengah 4 sore. Nah, judulnya Bursa Efek Indonesia jelaskan penyebab IHSG turun tajam. Jadi ini penjelasan dari Bursa Efek ya. Nah, ditulis oleh Tempo, Ketua Bursa Efek Indonesia BEI Iman Rahman menjelaskan penurunan IHSG terjadi karena faktor internal dan eksternal. Ini jadi suara dari otoritas ya, dari otoritas bursa. Nah, meski penurunan IHSG yang signifikan itu dinilainya bukan sesuatu yang wajar, jadi dia juga mengakui ini berarti Ketua Bursa Efek, dia meminta agar pasar dapat melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Nah, dikutip langsung pernyataannya, ada beberapa faktor global yang berkontribusi termasuk ketidakpastian ekonomi global. Saat ini banyak investor masih bersikap wait and see, kata Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI Jakarta Selatan, Selasa 18 Maret 2025. Ya, bagus ya logikanya bahwa ini peristiwa ini ada faktor global yang berkontribusi terutama, termasuk ya ketidakpastian ekonomi global. Mungkin buat para pemirsa yang kritis kan juga baca berita kan, loh, tetapi kenapa banyak negara yang justru indeks sahamnya ya stabil atau malah sedikit meningkat. Nah, itu mungkin ya yang dalam bacaan kita ini, penjelasan ini ada bagian yang perlu dipertajam sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya, meski begitu ya Pak Iman tadi tak menampik penurunan signifikan terhadap IHSG juga disebabkan faktor domestik. Jadi ada faktor domestik yang diakui. Namun menurut Tempo nih, Iman tak menjelaskan secara spesifik apakah penurunan tersebut imbas dari kebijakan pemerintah seperti Himpunan Bank Milik Negara Himbara yang diminta membiayai 3 juta rumah atau kebijakan lainnya. Ini adalah umpan dari jurnalis ya, Pak Iman nggak mengatakan begitu. Kita mungkin oleh laporan berita ini ya kita harus mengkait-kaitkan begitu. Karena Pak Imannya sendiri yang ngomong ada faktor domestik tapi nggak menyebut lah, Tempo mungkin mencontohkan. Nah, kembali dikutip dari Iman, dia menekankan secara fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI Bursa Efek ya memiliki kinerja yang solid. Jika melihat laporan keuangan tahun 2024 lanjutnya, sebagian besar menunjukkan perbaikan dibanding 2023. Jadi yang terjadi saat ini lebih bersifat sentimen dan persepsi investor terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, kata dia. Ini argumen dari otoritas bursa ya. Nah, kemudian si Tempo menambahkan laporan, diketahui IHSG mengalami tekanan jual besar pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025 hingga menyentuh batas bawah 5%. Jadi kalau 5% itu kondisi ini memicu pembekuan sementara perdagangan trading halt oleh PT-BEI pada pukul 11.19.31 waktu Jakarta Automated Trading System JATS. Jadi ada jamnya ya, tapi itu ya sama dengan jam biasa, tapi ini yang presisinya dipakai itu. Nah, kemudian sekretaris perusahaan BEI, jadi tadi ketua bursa, ini sekretaris perusahaannya Kautsar Primadi Nur Rahmat menyatakan bahwa penghentian sementara perdagangan ini sesuai dengan surat keputusan direksi BEI ada nomornya yang mengatur mekanisme penanganan kelangsungan perdagangan di bursa dalam kondisi darurat. Jadi itu sesuai aturannya dihentikan sementara karena ada fluktuasi yang tajam seperti itu, dihentikan tapi hanya boleh 30 menit ya.
Nah, berdasarkan kebijakan BI, sistem perdagangan akan dibuka kembali setelah 30 menit, yakni pada pukul 11.49.31 detik waktu GETS, tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Berarti tinggal 10 menit lagi ada penutupan sesi 1 ya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar dalam merespon kondisi terkini serta menjaga stabilitas perdagangan. Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai pemicu utama tekanan jual yang mendorong pelemahan IHSG. Jadi ini waktu diturunkan, pasar belum ditutup ya. Nah, saya bacakan berita keduanya dari bisnis.com ya. Lebih sore ini, jam 17.58, hampir jam 6 sore. Nah, IHSG hari ini anjlok. Sri Mulyani sebut kepercayaan investor masih kuat. Tadi berita pertama dari Tempo yang sebelum sekitar jam 3:30, jadi sebelum penutupan akhir, itu Tempo menjelaskan rilisnya, keterangan persnya dari otoritas bursa ya, ketua bursa dan sekretaris perusahaannya, itu di sela-sela ya pas penutupan yang sesi 1 perdagangan. Nah ini kalau si bisnis.com, Mbak Anasa Rizky Kamalina, jurnalis bisnis.com melaporkannya setelah penutupan ini berarti. Tetapi yang dikutip bukan dari bursa, tapi Ibu Sri Mulyani. Nah, judulnya IHSG hari ini anjlok, Sri Mulyani sebut kepercayaan investor masih kuat. Saya bacakan ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kepercayaan investor masih tetap kuat di tengah dinamika pasar saham yang cukup kuat pada hari ini. Dinamika kuat ini bisa naik, bisa turun ya. Maksudnya cukup signifikan. Sebelumnya, usai trading halt selama 30 menit, tadi penghentian saham sementara 30 menit di akhir-akhir perdagangan sesi pertama ya, dan perdagangan saham kembali dibuka, IHSG justru jatuh kian dalam. Jadi setelah ditunda 30 menit, buka lagi, ternyata tetap turun. Gitu. Dengan penurunan 389,39 poin, atau 6,02%, 6,02% dari pembukaan pagi-pagi ya, ke level 6.082,56. Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tengah dinamika tersebut, kinerja dari lelang surat utang negara SUN pada hari ini, hari yang sama ya, justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Jadi si IHSG jatuh itu artinya banyak yang jual ya, dan dalam beberapa informasi terpisah itu yang melakukan penjualan adalah pihak asing. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan ini Pak Ibu Sri Mulyani buat keterangan kan bahwa di tengah dinamika turunnya IHSG atau banyaknya asing yang menjual itu justru SUN diminati mencapai 61,75 triliun. Jadi target 26 triliun gitu. Jadi baiklah gitu, penawaran yang masuk atau incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat. Jadi termasuk investor dalam negeri, investor luar negeri ya, masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan ikut incoming bid ya, maksudnya ikut menawar untuk membeli ya. Tuturnya dalam konferensi pers. Nah, bendahara negara, jadi selain Menteri Keuangan, memimpin Kementerian Keuangan, memang Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga adalah bendahara umum negara sebenarnya, bukan hanya bendahara negara ya. Menjelaskan bahwa tawaran yang masuk tidak terbatas dari investor domestik, namun juga asing. Jadi tapi tidak disebutkan yang asing berapa, yang ini berapa. Oh ada pemberitahuannya dari penawaran yang masuk sebesar 61,75 triliun tadi dilaporkan oleh Mbak Nasa dari bisnis ini, yang dari asing incoming bid-nya itu 13,95 triliun ya, atau 22,59% dari total bid yang masuk. Berkaitan dengan penawaran yang cukup kuat tersebut, Kementerian Keuangan memberikan awarded bid sehingga total awarded mencapai 28 triliun. Jadi masuk sekian 61-an itu yang dimenangkan 28. Berarti kan surat utang yang diterbitkan atau dijual dijual pada hari ini itu mencapai 28 triliun. Nah, oleh bisnis dirinci lagi 28 triliun itu komposisi investor asing yang memenangkan mencapai 5,33 triliun atau 19,04% dari total yang dimenangkan. Ya, bisnis tidak menulis, tapi kita bisa membayangkan nih dari informasi ini, waktu bersifat penawaran asing tadi mencapai 22,9
59%. Ketika sudah diputuskan, ternyata berarti asing ini penawarannya sebagian tidak memenuhi yang dimenangkan, ya, artinya lebih rendah ya dari ekspektasi. 19,04% saja yang dimenangkan dari total 28 triliun itu. Sementara tingkat imbal hasil atau yield yang diberikan dalam lelang hari ini sama dengan tingkat di secondary market. Jadi ini lelang perdana, lelang dari pemerintah. Kebetulan yieldnya sama dengan di pasar secondary. Dengan demikian pemerintah tidak perlu harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil. Jadi udah menarik gitu kira-kira. Ini artinya kepercayaan terhadap APBN dan pengelolaannya menyebabkan incoming bid tinggi dan yield yang dimenangkan tidak perlu diberikan premium. Mereka comfortable dan percaya, jelasnya ini Bu Sri Mulyani. Jadi udah jelas ini ya bahwa tidak ada masalah dengan investor asing menurut Menteri Keuangan. Jadi sudah kita dengar dari bursa, dari Menteri Keuangan. Nah yang ketiga saya bacakan mungkin sedikit lebih cepat. Itu adalah dari Bloomberg Technos yang sebetulnya sore sebelum penutupan pasar juga menjelaskannya, menurunkan beritanya. Judulnya penyebab kejatuhan IHSG hingga trading halt versi analis asing. Nah, jadi kan ini analis asing nih yang dikutip. Nah ditulis begini, kejatuhan indeks harga saham gabungan hingga 7,1% pada perdagangan hari ini. Ini di sesi pertama ya, pada saat di ujung nanti nggak sampai segini, agak rebound lah terakhir-terakhirnya. Tapi tidak kembali pada IHSG pembukaan. Nah, itu telah membuat arus jual meluas ke pasar utang dan akhirnya menyeret rupiah. Nah, ini disimpulkan oleh Bloomberg Technos nih bahwa tadi Ibu Sri Mulyani tadi mengutip yang lelangnya Kementerian Keuangan saja. Kalau ini Bloomberg mengutip di secondary juga, jadi tidak hanya yang dilelang. Kan ada jual beli baik di lelang Kemenq maupun di pasar sekunder, pasar utang, pasar surat utang di pasar modal ya. Ini kata laporannya meskipun tidak menyebut angka, itu menyeret arus jual itu di pasar uang juga dilakukan dan sempat menyeret rupiah makin lemah menuju 16.500. Ini menuju ya, yang faktanya kalau tidak salah saya 16.425 terakhirnya, sempat 16.450 di siang. Dalam pandangan analis asing, ketidakpastian kebijakan di lingkup domestik ditambah dinamika pasar global dengan berbagai isu, mulai dari perang dagang, ketegangan di Eropa, serta di Timur Tengah, juga ancaman resesi negara besar menjadi kombinasi yang membebani sentimen pasar. Baik itu di aset ekuitas, obligasi maupun valuta rupiah. Jadi tiga-tiganya tuh. Nah, menurut ahli strategi falas dari Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFJ, salah satu bank terbesar di Jepang, namanya Lloyd Chan ini yang dikutip. Itu dikutip oleh Bloomberg News. Ini kan Bloomberg Technos ini punya jaringan internasional di Bloomberg News. Nah, menurut Chan, investor khawatir Indonesia akan mengalami defisit fiskal lebih besar ketimbang yang diperkirakan oleh pemerintah saat ini. Chan melihat akan terjadi aksi jual simultan di pasar keuangan Indonesia. Tekanan jual yang terus membesar akan membawa rupiah makin melemah. Ini prediksinya Chan ya, akan menyentuh 16.625 rupiah pada kuartal 2 di 2025. Ini perkiraannya Chan ini ya. Selain itu, rumor mundurnya Sri Mulyani dari kabinet itu membuat investor gelisah. Saya melihat ini kutipan ya, ada rumor Menq akan diganti mungkin oleh anggota keluarga presiden. Kekhawatiran semacam ini menciptakan lebih banyak hal negatif daripada fundamental saat ini. Jadi sentimen negatif ini bisa mengeliminasi faktor fundamental yang tadi disebut Ibu oleh berbagai penjelasan pemerintah. Meskipun di berita tadi tidak ada kata Satduhra. Ini lain lagi nih ya. Tadi Chan ini Satduhra ini portfolio manager di Janus Henderson Investor di Singapura. Nah, kemudian ini ada gambar tentang IHSG dari tahun 2020 sampai 2025. Lalu sementara menurut fund manager, orang lain lagi nih yang dikutip oleh Bloomberg ketiga ya, ini fund manager di SGMC Capital, Mohit Mirfuri, langkah Presiden Prabowo mengalihkan anggaran untuk mendukung program-program prioritasnya telah mengguncang pasar, di mana hal itu diperburuk oleh defisit fiskal di awal tahun yang jarang terjadi akibat penurunan pendapatan hingga 20%.
itu memicu gelombang likuidasi paksa, khususnya di kalangan margin traders, kata Mirpuri. Jadi ini ya, gejolak ini terutama disebabkan oleh margin traders ya. Jadi faktor fundamental jadi minim pengaruhnya. Nah, tetapi ini menarik ini. Jadi bahwa beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, Bu Sri Mulyani menganggap penurunan pendapatan itu wajar, tapi menurut dia ini tidak, 20% itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan saya di kanal ini juga menyampaikan pendapat saya, ya ini tidak wajar. Maksudnya di tahun 3 tahun, 4 tahun terakhir, 3 tahun sebelum ini itu kalau cuma 2 bulan biasanya pendapatan naik, ini turun gitu ya. Jadi sama ini data dengan yang saya baca. Maksudnya datanya sama, pemerintah juga datanya itu, cuma penafsirannya dia dalam hal pendapatan saya sama dengan ekonom ini, pengamat pasar ini. Menurutnya, sentimen pasar masih lemah dan tidak ada arus masuk dana segar baru untuk mendukung pasar jelang libur panjang Lebaran mulai 28 Maret sampai 7 April nanti. Jadi ini penekanannya ini si Mirpuri ini itu adalah pasar ini memang kekurangan dana segar karena tidak ada arus masuk. Tuh. Nah, investor asing jelas-jelas bingung oleh sinyal-sinyal Prabowo yang meresahkan tentang realokasi anggaran dan kemampuan Kementerian Keuangan mempertahankan disiplin fiskal secara keseluruhan. Yang dikutip orang lain lagi nih, semua tadi analis asing ya, kata Ho-Min Lee, makro strategis di Lombard Odier Limited di Singapura, dilansir dari Bloomberg News juga. Saya ulangi, Bloomberg ini jaringannya internasional, jadi ini Bloomberg Indonesia terjaring sehingga dia bisa mengutip pendapat-pendapat itu. Sudah 4 nih. Nah, selain itu nih masih Lee yang dikutip, pelemahan dalam pengumpulan penerimaan pemerintah baru-baru ini dan defisit awal yang diakibatkannya tampak menghidupkan kembali kekhawatiran pasar tentang masa depan kabinet, kata Lee. Nah, jadi dari 2 orang analis ini sudah jelas suaranya adalah fenomena pendapatan dan fenomena defisit 2 bulan itu berpengaruh. Ya beda kan waktu dijumpa pers oleh menteri dan jajarannya keuangan itu, wah ini it's okay lah, nggak ada masalah pendapatan ini wajar saja segitu, defisit segini sesuai rencana. Ini menurut analis asing nggak begitu pasar melihatnya. Nah, ada lagi ini orang kelima, ini berarti ada 5 nih yang dia. Analis dari Atletica Capital di Singapura menambahkan aksi jual besar hari ini merupakan hal yang terjadi tiba-tiba dan mengejutkan pasar. Ini agak beda sedikit nih. Langkah-langkah anti bisnis Prabowo. Nah, ada penyebutan nih bahwa langkah-langkah Prabowo dianggap anti bisnis dapat memperburuk situasi ini. Tetapi sekarang tampaknya sudah dipenuhi dengan banyak hal negatif. Kata Nirgunan dari Aletia ya. Nah, investor kini akan menunggu hasil rapat Dewan Gubernur pada Rabu besok. Pasar tidak suka ketidakpastian, tetapi mereka menyukai arah. Sekarang terserah pada pembuat kebijakan untuk menentukan arah. Imbuh Mirpuri, seperti dikutip dari Bloomberg News. Nah, lanjutnya lagi, ada lagi yang dikutip, jadi banyak ini rupanya. Judulnya mungkin terbatas, subjudulnya. Namun menurut analisis Bank of New York, BNY, tekanan jual di pasar saham hari ini hanya memberi dampak terbatas pada rupiah dan surat utang. Jadi di IHSG tekanannya kuat, tapi di rupiah itu terbatas, dikit tekanannya. Begitu juga dengan pasar surat utang, pasar SBN tadi ya. Nah, Head of Asia Pacific Makro Strategi BNY di Singapura, Aninda Mitra, menilai kejatuhan pasar saham Indonesia sepertinya tidak akan merembet lebih jauh ke pasar valuta dan surat utang. Nah, saya menyusul pasokan dolar Amerika Serikat yang melimpah ditambah porsi kepemilikan asing di SBN yang rendah. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk memberi gambaran. Jadi ada pasar saham, yaitu indeks harga saham, ada pasar valuta yang menentukan nilai kurs terutama dolar. Yang ketiga ada pasar surat utang ya, jual beli SBN baik itu di lelang maupun di pasar sekundernya. Nah, kalau menurut Mitra ini, Aninda Mitra ini, ya saham jatuh, tetapi pengaruhnya tidak besar ke pasar valuta maupun surat utang menurut dia. Tetapi dikatakan lagi lebih lanjut, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan tekanan yang kecil.
namun masih diragukan. Jadi maksudnya ya ada tekanan tapi kecil, masih diragukan apakah tekanan ini akan menyebar lebih luas ke pasar falas dan obligasi. Ia menambahkan kerentanan Indonesia yang lebih luas terhadap pembalikan cepat arus modal portofolio tampaknya lebih rendah dibanding episode sebelumnya. Jadi dia malah melihatnya ini tidak berkelanjutan lah ini ya. Jadi tekanan pada arus capital flight misalnya keluar itu tidak mengkhawatirkan menurut analis ini. Nah, lanjut. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ditambah peraturan yang lebih ketat terkait repatriasi devisa memberi dukungan akan ketersediaan likuiditas dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Ini maksudnya DHE ya, yang aturan barunya itu membuat repatriasi dolar devisa keluarlah dalam hal ini itu tidak mudah. Jadi ada ketersediaan dolar yang kira-kira lumayan di dalam negeri. Ini yang dilaporkan begitu. Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN itu masih rendah, hanya 15% dari total yang beredar di pasar. Jadi maksudnya kalau asing ini menjual, itu dampak keseluruhannya kan kecil. Itu kalau 15% dia jadi 13% kan cuma 2%. Nah, sebagian besar proporsi asing sebelum pandemi ini untuk perbandingan, di tahun 2019 sebelumnya beberapa tahun itu mencapai 40 ya, 35-40 itu selama bertahun-tahun. Sebagian besar kepemilikan oleh asing itu kemungkinan juga sudah di hedging atau lindung nilai. Nah, jadi kira-kira dari sisi itu risikonya tidak besar menurut analis ini. Nah, lanjut lagi, dalam laporan kinerja fiskal terakhir ini murni laporan dari Bloomberg ya, bukan dari para analis tadi. Pemerintah RI mengumumkan terjadinya defisit. Nah, kita sudah bahas ya. Lalu defisit itu merupakan yang langka. Jadi selama 2 bulan itu biasanya surplus. Terakhir terjadi itu 2021 itu defisit. Saya tambahkan 2020 juga selama 2 bulan loh. Kalau sepanjang tahun itu selalu defisit kita. Tapi ini kan baru 2 bulan sudah defisit. Nah, defisit terjadi ini dijelaskan oleh Bloomberg itu terutama karena penerimaan negara dan khusus lagi penerimaan pajak terkontraksi hingga 30,19%. Nah, ini juga termasuk kejadian yang langka dan buruk ya. Nah, dilanjutkan lagi oleh Bloomberg, defisit tahun ini berpotensi menyentuh batas atas yang diperbolehkan undang-undang. Bahkan potensial melampauinya apabila pemerintah tidak mengatasinya dengan mengurangi belanja atau menambah penerimaan. Jadi bisa, kalau mendekati berarti mendekati 3%. Ya, kalau melebihi yang melebihi, kecuali kalau menurut Bloomberg ini belanjanya dikurangi atau ini sebenarnya tepatnya dan atau yang menambah penerimaan. Dalam pertemuan dengan analis dan ekonom pekan lalu, usai konferensi pers kinerja APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan tidak akan menarik dividen BUMN tahun ini yang sudah dianggarkan sebesar 90 triliun dalam rencana penerimaan. Berarti kan mengurangi lagi. Nah, dividen tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara. Nah, dan seterusnya lah. Langkah tersebut menurut analis itu akan potensial membuat APBN 2025 menghadapi kekurangan pendapatan senilai 150 hingga 160 triliun. Maksudnya tambahan ya, karena dari target berkurangnya segitu. Nah, apabila hal itu tidak diatasi melalui pengurangan belanja atau pencari penghasilan dari pos lain, maka defisit fiskal tahun ini berisiko naik menjadi min 3,16% hingga 3,9% terhadap GDP. Ini kata tim analis Mega Capital Sekuritas pekan lalu, disambungkan oleh analisisnya yang tadi. Dikutip lagi oleh Bloomberg, jadi ini menuliskan ulang beberapa berita mereka sebelumnya, dan berita tersebut juga bisa kita telusuri di media lain. Diingatkan juga nih, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings sebelumnya juga sudah melansir peringatan risiko yang mungkin timbul terkait kehadiran Danantara. Nah, diingatkan dalam laporan pekan ini, Fitch menilai pembentukan Danantara berpotensi meningkatkan liabilitas kontingensi pemerintah RI. Potensi pembiayaan melalui Danantara atau badan usaha milik negara di bawahnya dapat meningkatkan resiko fiskal dalam jangka panjang. Nah, ini berikutnya mengutip Fitch ya, tadi sudah dibacakan. Nah, lalu juga diingatkan oleh Bloomberg ini, paparan APBN kita, yaitu jumlah pembiayaan utang 224,3 triliun, sudah segitu nih tambahan utang. Nah, lalu pembiayaan utang dijelaskan terdiri dari SPN dan semacam itu, lalu ada pinjaman neto.
Nah, pembiayaan itu meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jadi 2024 itu 2 bulan hanya 184,9 triliun. Semacam itu ya. Nah, saya simpulkan dari 3 berita. Jadi kali ini saya baca agak panjang 3 berita dengan maksud memberikan gambaran. Jadi ada beritanya dikutip berulang-ulang oleh masing-masing, yaitu soal kejatuhan harga saham pada hari Selasa, tanggal berapa? 18 Maret 2025, terutama sekali di sesi pertama. Maksudnya sesi pertama itu dari pagi pembukaan sampai jam 12 ya. Nanti ada sesi kedua dari jam 1 sampai jam 4. Nah, sebelum tutup itu ada kejatuhan yang mencapai 5%. Nah, sistemnya, peraturannya, kalau kejatuhannya sampai segitu, kenaikan juga sebenarnya sama, tapi ini kejatuhan, itu maka menurut aturan, menurut sistem, dihentikan sementara. Ya, dia baru dibuka kembali. Nah, fenomena itu kemudian dijelaskan oleh Bursa Efek, dikutip Tempo tadi. Jadi belum berakhir hari itu, sudah ada jumpa pers sebelum pasar dibuka kembali, bahwa tadi dikatakan alasannya oleh otoritas bursa ya, direktur dan sekretaris perusahaan. Berita kedua dari Sri Mulyani yang didampingi oleh beberapa menteri waktu penjelasannya, bahwa sebetulnya ini fenomena pasar saja, kira-kira gitulah. Fundamental kita bagus dan investor asing pun masih investor, bukan hanya asing, mereka hanya mindah. Gampangannya, meskipun bahasanya nggak begitu ya, dia jual saham tapi mereka beli surat utang gitu, jadi masih dipercayalah. Nah, tetapi Bloomberg menyajikan pandangan banyak pihak, semuanya dari asing, ada 7 atau 8 tadi, yang sebagian besar mengatakan memang Indonesia harus lebih waspada, ini resikonya masih ini. Tetapi secara umum juga mengatakan bahwa ini barangkali adalah fenomena jangka pendek saja. Dengan diingatkan PR-nya, pekerjaan rumahnya adalah otoritas fiskal. Itu harus mengatur APBN-nya, dan yang lebih penting semua mengatakan persoalan utama adalah arah kebijakan ekonomi yang kurang jelas atau setidak-tidaknya kurang dikomunikasi dengan baik kepada publik, khususnya kepada pasar. Mudah-mudahan besok dan selanjutnya keadaan pasar modal, begitu juga dengan pasar utang dan juga kurs rupiah tidak menjadi lebih buruk ya.